Apa kamu sering ngalamin nggak jadi nge-repost hasil hunting foto ke Instagram karena ngerasa foto kamu kurang perfect? Kamu ngerasa komposisinya kurang atau lightingnya kurang bagus. Kamu takut foto kamu ini nggak mendulang banyak like. Ada juga nggak di antara kamu yang sibuk marahin diri sendiri di dalam hati pastinya, dan ngerasa semuanya berantakan setiap kamu ngelakuin kesalahan-kesalahan kecil? Entah penyebabnya kencan nggak berjalan dengan sesuai rencana lah misalnya, atau mungkin presentasi yang nggak mulus. Kamu ngerasa semua yang kamu lakuin harus perfect. Kalau misalnya ada yang nggak sempurna, maka yang salah siapa? Kamu. Dan kamu harus memarahi diri kamu sendiri. Yang bikin parah adalah semua yang kamu lakuin nggak pernah ada yang sempurna. Karena hidup emang pada akhirnya nggak ada yang sempurna. Jadi ya pada akhirnya kamu harus marah berulang kali ke diri kamu sendiri. Kondisi seperti ini ada namanya perfectionism. Dan di video kali ini, kamu akan tahu apa itu sebenarnya perfectionism, apa yang menyebabkan kamu menjadi seorang perfeksionis. Terus apa sebenarnya dampak dari perfeksionis untuk kesehatan mental? Apakah ini bagus? Apakah ini buruk? Kita akan bahas itu juga. Dan setelah itu, masih di video ini juga kamu akan tahu bagaimana caranya untuk lepas dari belenggu perfectionism. Tonton terus aja video ini sampai habis. Jangan lupa juga dukung 1% dengan klik like dan subscribe pastinya. Langsung aja ya, kita akan bahas apa itu sebenarnya perfectionism. Nggak ada salahnya punya target tinggi, dan nggak ada salahnya juga untuk jadi high achiever. Tapi kalau misalnya kamu udah mudah ngerasa down atau menolak setiap ada sedikit aja kekurangan, ini udah nggak sehat. Karena kamu udah terjebak di dalam perfectionism. Perfectionism sendiri biasanya diartikan sebagai sifat yang menetapkan standar performa kelewat tinggi dan berhubungan dengan kecenderungan untuk melakukan kritik diri berlebihan. Kalau kamu seorang perfectionism, bisa jadi kamu menganggap bahwa hidup itu seperti transkrip nilai, dan isinya harus A semuanya. Kamu anti banget sama yang namanya kata gagal. Saking antinya, kamu memilih untuk tidak melakukan sesuatu sama sekali daripada berhadapan dengan kegagalan. Karena sekalinya gagal, kegagalan tersebut langsung kamu artikan sebagai cacat. Itu adalah cacat pada track record hidup kamu. Hidup di dalam perfectionism bisa memicu depresi. Seperti yang sudah pernah disebutkan sebelumnya, kamu yang perfeksionis cenderung menerapkan standar yang kelewat tinggi. Tapi yang sering kamu lupa adalah untuk mencapai standar tersebut, usahanya juga harus ekstra keras. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Jadi seringkali ada gap antara target yang kamu pasang dengan usaha yang bisa atau mau kamu kasih. Nah, yang bahaya adalah saat kamu gagal mencapai standar yang kamu sendiri tetapkan, kamu akan mengkritik diri sendiri dengan sangat keras. Inilah masalahnya. Semua pencapaian kamu abaikan. Pencapaian-pencapaian sebelumnya yang pernah kamu capai, kamu abaikan. Oleh karena satu kegagalan. Responnya apa? Banyak kata seharusnya. Seharusnya gue bisa kerja lebih keras. Seharusnya gue bisa lari lebih cepat kalau misalnya gue nambah jam latihan gue. Self-critic. Self-critic yang berlebihan ini yang bisa membuat kamu berasa enggak berharga dan menghasilkan perasaan negatif terus-menerus, dan akhirnya apa yang muncul? Depresi. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa kamu bisa terbelenggu perfectionism dan jadi seorang perfeksionis? Kamu menganggap kesempurnaan adalah cara untuk mendapatkan cinta, perhatian, serta meraih harga diri. Itu intinya. Kamu punya persepsi bahwa tidak akan ada orang yang menerima orang apa adanya. Akibatnya, kamu sangat mengejar achievements karena kamu menganggap pencapaian tersebut akan jadi alasan kamu layak untuk diterima, kamu layak untuk dicintai dan dihargai. Padahal enggak gini juga. Kamu tetap berharga walaupun kamu enggak sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu punya standar yang tinggi dan kaku. Secara nggak sadar, kamu selalu menerapkan standar dengan menggunakan kata-kata harus selalu, tidak pernah, it's all or nothing. Contohnya, gue harus selalu olahraga setiap hari. Kemudian sekalinya lo sibuk dan nggak bisa olahraga, lo langsung merasa program olahraga lo gagal dan memutuskan untuk berhenti olahraga sama sekali. It's all or nothing. Yang ketiga,
latar belakang keluarga yang punitif terhadap kegagalan. Nggak bisa dipungkiri banget, keluarga di mana kamu tumbuh juga punya peranan ke perfectionism yang kamu alami. Seorang anak pasti punya dorongan untuk menyenangkan orang tuanya. Kalau misalnya orang tua kamu gampang mengkritik kesalahan, menghukum kesalahan secara berlebihan, bisa jadi pengalaman itu terekam di dalam otak kamu. Dan kamu menjadi selalu ingin tampil sempurna. Nah, biar nggak terus-terusan terbenam di dalam self-kritik karena sifat perfeksionis ini, lo juga perlu tahu gimana cara mengurangi perfeksionisme di dalam diri kamu supaya ada di takaran yang lebih sehat. Oke, yang pertama, kamu harus belajar menerima bahwa kegagalan itu adalah hal yang wajar. Yang sulit dimengerti oleh seorang perfeksionis biasanya adalah kegagalan itu bukan sebuah kecacatan. Kegagalan itu adalah bagian dari sebuah proses. Kalau kamu mau mengurangi perfectionism, kamu harus mulai belajar mengubah sudut pandang. Sudut pandang yang harus kamu punya adalah kegagalan itu adalah jalan sebelum kamu mencapai target yang ingin kamu raih. Kegagalan itu bukanlah sebuah penghenti. Kegagalan itu adalah sebuah media untuk pembelajaran. Contoh, untuk mengurangi ketakutan akan kegagalan, kamu bisa melakukan antisipasi ke depannya. Misalnya, dengan mulai menulis, kalau ... tidak berhasil, maka yang akan terjadi adalah ... Dan yang akan gue lakukan adalah ... Dengan begini, kamu udah merencanakan kegagalan kamu, sekaligus menyadarkan bahwa sebenarnya masih ada yang bisa kamu lakukan. Kalau misalnya, target kamu nggak tercapai. Kalau kegagalannya udah terjadi, coba lakuin refleksi terhadap prosesnya. Dengan menanyakan pertanyaan ini ke diri kamu sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang kamu bisa kasih ke diri kamu sendiri. Pertama, hal-hal apa aja nih yang udah kamu lakukan dengan baik di dalam proses ini? What went well? Terus yang kedua adalah apa yang gak bekerja dengan baik di proses ini? What could be better? Dan yang terakhir adalah tanyain juga apa yang sebenarnya bisa kamu pelajari dari kegagalan ini? Apa yang kamu bisa pelajari? Melalui refleksi, pelan-pelan kamu akan mulai terbiasa untuk belajar dari kegagalan. Karena kamu akhirnya akan tahu bahwa ada aja sebenarnya yang bisa dipetik dari proses kegagalan ini. Yang kedua, mulai aware sama perilaku perfeksionis kamu dan kurangi intensitasnya. Apa sih yang sebenarnya kamu lakukan saat perilaku perfeksionis ini muncul? Menghapus tulisan yang lo udah buat misalnya berulang-ulang, bisa jadi itu sebuah indikator. Misalnya lagi menolak kesempatan berbicara di depan umum sama sekali, misalnya. Kalau misalnya kamu sudah sadar sama perilaku-perilaku tersebut, akan jauh lebih mudah untuk mengendalikannya. Contohnya, kamu bisa bikin jurnal dan tulis di jurnal tersebut pikiran-pikiran perfeksionis yang kamu punya. Misalnya, kamu nggak boleh salah grammar sama sekali. Atau, kamu harus belajar sampai larut malam setiap hari supaya bisa dapat A. Lama-lama kamu akan ngeh kalau misalnya pikiran-pikiran itu muncul lagi. Pas pikiran ini muncul lagi, kamu bisa nge-handle-nya dengan lebih baik. Caranya bereksperimen, jangan ikuti jalan pikiran ini. Setelah ini, coba lihat hasilnya. Nah, yang nomor 3, melatih self-compassion. Self-compassion adalah sikap positif terhadap diri sendiri. Terbuka dan aware mengenai penderitaan yang kita alami, serta sikap non-judgmental terhadap kekurangan atau kesalahan yang kita perbuat. Gampangnya ya saat temen lo gagal atau membuat kesalahan, lo akan menghibur biasanya. Lo akan menghibur mereka dengan kata-kata yang menenangkan sekaligus menyemangati. Itu yang biasanya orang-orang lakukan ketika dia melihat orang lain sedang mengalami kesulitan. Kata-kata inilah yang lo harus pakai juga ke siapa? Ke diri lo sendiri. Dengan kata lain, lo harus belajar jadi baik bukan hanya ke orang lain, tapi ke diri lo sendiri. Contohnya, ketika kamu gagal mencetak rekor pribadi di sebuah event lari, daripada misuh-misuh ke diri kamu sendiri, mendingan bilang ke diri sendiri, thank you banget udah berusaha sejauh ini. Tapi memang ada hal-hal yang nggak bisa kita kendaliin. So, next time kita akan coba lebih keras lagi. Hidup itu udah keras cuy. Perfectionism bikin hidup kamu jauh lebih keras lagi, tapi itu semua nggak nyata. Iya, kita harus mengusahakan yang terbaik untuk diri kita. Tapi kadang-kadang yang terbaik untuk diri kamu sendiri, itu adalah memberi kasih sayang terhadap diri kamu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah, perfectionism itu bisa kamu alami karena kamu menetapkan standar yang terlampau tinggi.
Sikap perfeksionis bisa berdampak buruk buat kesehatan mental, karena kamu akan terus-terusan mengkritik diri dan meremehkan apa yang udah kamu capai. Untungnya masih ada cara buat mengurangi sifat perfeksionis ini. Lawan perfeksionis dalam diri kamu dengan menerima kegagalan, aware sama diri sendiri, dan melatih self-compassion. Kalau misalnya kamu ngerasa sifat perfeksionis kamu ini udah cukup mengganggu, kamu butuh bicara dengan ahlinya. Di 1%, kami punya program mentoring bersama mentor-mentor yang terlatih, termasuk di isu perfectionism ini. Mereka akan siap membantu permasalahan kamu. Kamu bisa daftar di link yang sudah ditaruh di description box. Kamu bisa cek linknya di situ, silahkan diklik kalau misalnya kamu tertarik untuk memesan sesi bersama online mentoring. Oke, segitu aja untuk hari ini. Gua Vicky, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay healthy.